إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di salah satu rumahnya di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk menunaikan amal ibadah yang sangat amat agung, yaitu salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di antara keutamaan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu agama, dalam rangka untuk menimba ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan hamba tersebut menuju surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua untuk menuju surga. Para jamaah rahimakumullah, kajian kita pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang sebuah kitab, yaitu kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Jamil Zainu, salah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah yang dikenal akan akidahnya, akidah salafiyah dan manhaj salaf beliau. Ya, beliau lahir sekitar tahun 1925 Masehi. Sekitar 1925 Masehi, lahir di Suriah, tepatnya di kota Halab atau Aleppo. Kemudian ringkasnya beliau kenal dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang pada saat itu menjadi mufti Arab Saudi. Akhirnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah yang mengenal akidah beliau. Akidah beliau adalah akidah salafiyah. Beliau dipercaya oleh Syekh bin Baz rahimahullah untuk mengisi kajian ketika musim haji di Al-Masjid Al-Haram. Dan Syekh rahimahullah memiliki banyak sekali karya tulis yang simpel, ringkas. Ya, enggak panjang-panjang, enggak berjilid-jilid, singkas-ringkas yang dibutuhkan oleh orang-orang awam, seperti masalah manhaj. Beliau punya kitab yang berjudul Minhaj Al-Firqatin Najiyah, ya istilahnya jalan golongan selamat, metode golongan selamat. Demikian pula dalam masalah tafsir, beliau juga punya kitab tafsir wa bayan li a'dhami suratin fil Quran. Tafsir tentang surat yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah dan lain sebagainya. Jadi karya tulis beliau itu dikenal dengan ringkas, simpel, bahasanya mudah, dan dibagi-bagikan secara gratis. Itu ciri khas dari karya tulis beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Para jamaah rahimakumullah, kitab ini, kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah, membahas tentang manhaj dari Al-Firqah An-Najiyah. Al-Firqah An-Najiyah itu merupakan golongan yang selamat. Al-Firqah An-Najiyah itu adalah golongan yang selamat, dan nama ini diambil dari hadis iftiraqul ummah, dari hadis perpecahan umat, yang dimana Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda bahwasanya umat ini akan terpecah belah menjadi
73 kelompok. Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar. Semua kelompok tersebut itu terancam masuk neraka illa wahida, kecuali satu kelompok yang selamat di akhirat. Kelompok tersebut selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dan di dunia kelompok tersebut selamat dari ikhtilaf, selamat dari perpecahan, selamat dari penyimpangan, yaitu kata Nabi SAW adalah al-jamaah. Kelompok tersebut adalah al-jamaah. Siapa jamaah? Di riwayat lain beliau jelaskan ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalannya para sahabatku radhiyallahu anhum. Langsung saja kita baca kitab ini. Syekh rahimahullah di bab pertama membahas tentang al-firqah an-najiyah. Siapa al-firqah an-najiyah, atau perintah untuk bersatu, ya. Beliau kasih judul al-firqah an-najiyah. Kemudian beliau membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ucapan para al-ulama. Ini ciri khas ahli sunnah wal jamaah. Mereka dalam menyampaikan ilmu, berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan sunnah, dan ucapan para as-salaf, para sahabat radhiyallahu anhu. Ini ciri khas ahli sunnah wal jamaah. Kalau antum buka kitab-kitab para ulama ahli sunnah wal jamaah, maka antum akan dapati kitab-kitab mereka penuh dengan apa? Dalil-dalil. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Itu ciri khas dari kitab-kitab para ulama ahli sunnah wal jamaah. Karena memang dalam agama Islam kita dituntut untuk tidak mengucapkan sesuatu, dituntut untuk tidak mengamalkan sesuatu kecuali berdasarkan ilmu. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak memiliki ilmu tentangnya. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu enggak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu dalam agama Islam adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ya, ilmu dalam agama Islam kata para ulama dan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala adalah qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul alaihi salatu wassalam, wa qala sahabat, dan ucapan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi di bab pertama ini Syekh menjelaskan tentang al-firqah an-najiyah. Kemudian beliau mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhlah kalian dengan hablullah, dengan tali Allah. Kata para ulama tafsir tentang hablullah adalah Al-Qur'an. Ada juga yang menafsirkan Islam. Ya, ada juga yang menafsirkan sunnah. Dan ketiga tafsir ini enggak bertentangan. Ketiga tafsir ini enggak tidak bertentangan. Saling menguatkan. Tiga-tiganya benar. Hanya perbedaan lafaz saja. Bisa dipahami ya? Maka dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita para hambanya untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Yaitu dengan apa? Dengan Al-Quranul Karim dan juga dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam agama Islam kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Ini ciri khas pertama kali dari Al-Firqah An-Najiyah. Al-Firqah An-Najiyah, kelompok yang selamat, mereka dalam bermanhaj senantiasa berpegang teguh dengan hablullah.
dengan tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam rangka mengamalkan firman ini, firman Allah ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Demikian pula dalam surat Al-A'raf Allah juga berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian. Yaitu apa? Wahyu. Dan wahyu ada dua, Al-Quran dan juga apa? Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran jelas wahyu Allah. Kemudian Sunnah. Apakah Sunnah itu wahyu? Iya, wahyu. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad alaihi salatu wassalam berucap dengan hawa nafsu beliau, yang beliau sampaikan itu wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam bermanhaj, dalam beragama, kita harus memiliki metode. Apa metodenya? Hendaknya kita berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam masalah usul, prinsip-prinsip agama, dan juga dalam masalah apa? Furu', dalam masalah cabang-cabang agama. Intinya dalam beragama Islam kita harus punya metode. Apa metodenya? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu perintah Allah. Bisa dipahami ya? Dan Allah berfirman, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai. Di antara faedah ayat ini juga, selain tadi yang pertama, kewajiban berpegang teguh dengan hablullah, kewajiban berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Faedah yang kedua, bahwasannya persatuan yang hakiki itu harus dibangun di atas hablullah, di atas al-haq. Persatuan yang hakiki itu harus dibangun di atas hablullah, harus dibangun di atas al-haq. Adapun kalau seandainya persatuan jasad, namun hati-hati mereka tidak bersatu di atas al-haq, hati-hati mereka tidak bersatu di atas hablullah, maka itu bukan persatuan yang hakiki. Kata Allah Jalla wa'ala, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira, engkau mengira bahwasannya mereka itu bersatu. Iya, jasadnya bersatu, wa qulubuhum syatta. Namun hati-hati mereka apa? Bercerai-berai, berselisih. Gak bisa. Persatuan jasad saja gak bisa. Yang bisa menyatukan kita adalah hablullah. Yang bisa menyatukan kita adalah al-haq. Yang bisa menyatukan kita adalah la ilaha illallah. Antum melihat para sahabat radhiyallahu anhum, ya, dari kalangan al-ansar, dari kalangan suku Aus dan Khazraj, bagaimana mereka bertahun-tahun saling apa? Bermusuhan, saling perang, kontok-kontokan dan sebagainya. Namun mereka bisa bersatu. Allah menyatukan mereka dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Persatuan yang hakiki harus dibangun di atas la ilaha illallah. Bisa dipahami ya? Adapun kalau seandainya ada yang berbuat kesyirikan, maka jasadnya, jika jasadnya bersatu, namun yakinlah hati mereka apa? Bercerai-berai. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Bisa dipahami ya? Wala tafarraqu, dan Allah Jalla wa'ala melarang kita dari tafarruq. Allah Jalla wa'ala melarang kita dari bercerai-berai. Allah melarang kita dari berselisih. Oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, kalau kita buka kitab-kitab akidah, akidah salaf, di antaranya seperti kitab yang berjudul Asy-Syari'ah karya Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah. Di bab pertama beliau menyebutkan wajibnya bersatu dan larangan bercerai-berai. Namun bersatu yang hakiki, bersatu yang diperintahkan oleh Allah, persatuan yang Allah perintahkan adalah persatuan di atas hablullah.
Maka hablullah, tali Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, itu justru menyatukan umat. Sedangkan lawan dari Al-Quran dan Sunnah, yaitu kebatilan seperti kesyirikan atau kebid'ahan, itu justru memecah belah umat. Bisa dipahami ya? Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah, wa qala ta'ala wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin. Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an, yang dimana orang-orang musyrikin tersebut ya memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, dan mereka itu berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok di antara mereka itu bangga terhadap apa yang dimiliki oleh kelompoknya. Para jamaah rahimakumullah, ya, berpecah belah dalam masalah agama itu termasuk masail al-jahiliyah yang Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyerupai kaum musyrikin dalam masalah ini. Yakni dalam masalah apa? Bercerai-berai, berkelompok-kelompok dalam masalah apa? Agama. Ini terlarang. Oleh karena itu, kata para ulama seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, dia pernah menjelaskan bahwasanya di antara ciri orang salafi, orang ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka tidak mengkelompok-kelompokkan manusia berdasarkan orang-orang tertentu atau berdasarkan daerah-daerah tertentu. Kenapa? Karena mengelompokkan manusia, mengelompokkan umat Islam berdasarkan fulan, alan, daerah ini, daerah B, itu bisa memecah belah umat. Namun pengkelompokan manusia yang benar adalah berdasarkan apa? Sunnah. Antara ahli sunnah dengan ahli al-bid'ah. Saya dipahami ya? Baik, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyerupai kaum musyrikin, yang dimana kaum musyrikin berpecah belah dalam masalah agama mereka. Ya. Wa kanu syi'an, dan mereka apa? Berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok bangga terhadap apa yang mereka miliki. Ta'assub, fanatik terhadap apa? Kelompoknya, bangga. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini terlarang. Kemudian para jamaah rahimakumullah, dalil selanjutnya yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah, sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, yang dikenal dengan hadis Al-Irbad bin Sariyah. Nabi SAW bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Wassam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Dan aku wasiatkan kalian agar mendengar dan taat kepada pemimpin muslim meskipun yang memimpin kalian adalah budak dari Habasyah. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku kelak, maka dia akan menjumpai perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Peganglah sunnah tersebut dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru dalam urusan agama itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Baik rahimakumullah. Kalau hadis ini dikaji panjang sebenarnya. Cuma karena waktunya singkat, kita ambil beberapa faedah saja. Yang pertama, faedah yang pertama adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas alhamdulillah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bekal kita untuk menghadap Allah Jalla wa ala. Kita semua anak antum
pasti cepat lambat akan meninggal dunia. Dan kelak di akhirat, di hari kiamat, di yaumul mahsyar, kita akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Pada hari di mana manusia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian hari kiamat, kejadian-kejadian setelah kematian itu berat. Berat para jamaah rahimakumullah, dahsyat. Ya. Maka seorang hamba sangat membutuhkan yang namanya bekal agar dia bisa selamat dalam menghadapi kejadian demi kejadian setelah dia meninggal dunia. Dan bekal terbaik seorang hamba adalah takwa. Kata Allah Jalla wa Ala, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Seperti misalkan melewati as-sirat, jembatan yang ditancapkan di atas jahanam, yang kita mau nggak mau pasti akan melewatinya. Yang dimana as-sirat lebih tipis dari sehelai rambut, lebih tajam dari pedang, sangat mengerikan, sangat mengerikan. Maka untuk melewati as-sirat butuh pertolongan Allah. Untuk melewati as-sirat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya menolong hamba-hambanya yang bertakwa. Dalam surat Maryam Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyya." Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan pasti akan melewati as-sirat, pasti. Itu sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat setelahnya, ayat 72 dari surat Maryam, Allah berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqau." Kemudian kami akan selamatkan, siapa yang Allah selamatkan? Alladzina taqau, orang-orang yang bertakwa. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bekal kita. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian bertakwa. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mafaza, kemenangan, keberuntungan. Kemudian para jamaah rahimakumullah, di wasat kedua Rasulullah bersabda, "Was-sam'i wat-ta'a wa in ta'ammara 'alaikum hablun abasy." Dan aku wasiatkan kepada kalian agar kalian mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam perkara yang bukan maksiat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, meskipun yang memimpin kalian adalah budak dari Habasyah. Para jamaah rahimakumullah, sebenarnya mendengar dan taat kepada pemimpin muslim itu sudah bagian dari takwa. Sudah bagian dari apa? Takwa. Karena takwa artinya adalah mengerjakan ketaatan dan menjauhi larangan Allah berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil, dalam rangka mengharapkan pahala Allah dan takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Jadi ketika kita mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, karena kita tahu Rabb kita Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari perbuatan tersebut, atau Rabb kita Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan perintah tersebut, dan itu semua kita lakukan karena kita mengharapkan pahala dari Allah, karena kita takut azab Allah, maka itu takwa. Di antara bentuk takwa adalah mendengar dan taat kepada pemimpin muslim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Namun disendirikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam karena perkara ini sangat urgent. Kenapa? Karena menyangkut kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Karena menyangkut kemaslahatan kaum muslimin secara apa? Secara umum. Wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun habasyi, meskipun yang memimpin kalian adalah budak dari Habasyah. Padahal secara asal budak itu enggak boleh memimpin. Ya, bagaimana dia memimpin? Dia sendiri apa? Dipimpin oleh seseorang. Tapi kalau seandainya ada budak yang jadi pemimpin, ya, misalkan dia budaknya tadi memberontak, sah dari kepemimpinan, maka kita wajib mendengar dan taat kepadanya dalam perkara yang bukan maksiat. Al mar'il muslim as-sam'u wa ta'a fi ma habba wa kari. Malam yu'mar bi ma'siyah
fa in umira maksiatin fala sam'a wala ta'a. Rawahu Muslim. Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya selama tidak diperintahkan dalam perbuatan maksiat. Entah dia suka dengan perintahnya, dia nggak suka dengan perintahnya, wajib menaatinya selama syaratnya apa? Bukan maksiat. Kalau diperintahkan maksiat, maka fala sam'a wala ta'a. Nggak boleh mendengar dan taat pada perintah tersebut. Karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka memaksiati Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq. Namun seandainya ada budak yang sah ya, yang berontak sah, bisa ya mungkin senjatanya canggih mungkin, jadi pemimpin, maka wajib bagi kita mendengar dan taat kepadanya dalam perkara ma'ruf. Ini menunjukkan bahwasanya kalau seandainya ya ada seorang pemimpin yang menjadi pemimpin sah jadi pemimpin dengan cara yang tidak syar'i, ya berontak cara enggak syar'i. Berontak adalah cara yang enggak apa? Enggak syar'i. Kalau seandainya jadi, maka tetap kewajiban kita dalam mendengar dan taat kepadanya dalam perkara yang bukan maksiat. Dan di selanjutnya fa innahu man ya'ish minkum fasyara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku kelak, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ini menunjukkan akan kebenaran nubuah Nabi SAW. Karena ini terjadi sekarang. Kita saksikan ya bagaimana kaum muslimin bercerai-berai, berselisih dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah. Ya. Maka obatnya apa? Obatnya kalau kita melihat perselisihan tersebut, fa'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Dan sunnahnya para al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Dan juga sunnahnya para al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, abdu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Maka kewajiban kita ketika melihat ada perselisihan di antara kaum muslimin, baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, kewajiban kita adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Jangan dilepaskan sunnah Nabi SAW. Ya, sunnah Nabi SAW mencakup akidah, mencakup ibadah, mencakup akhlak, mencakup muamalah. Semua ajaran Nabi SAW itu termasuk apa? Termasuk sunnah, kata Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah ta'ala. Maka di antara kiat untuk selamat dari perselisihan, kiat untuk selamat dari ya perpecahan adalah dengan kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita jumpai kaum muslimin berbeda pendapat, berselisih misalkan terkait di masalah ainallah, di mana Allah. Berbeda pendapat mereka, berselisih. Ya, pendapatnya banyak, ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada yang mengatakan Allah di hati misalkan, banyak pendapat. Nah, kewajiban kita apa? Alaikum bisunnati. Pegang sunnah Nabi. Baca lagi Al-Qur'anul Karim, baca lagi hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan tentang apa? Tentang di mana Allah. Ternyata kalau kita buka Al-Qur'anul Karim, kita dapati Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman Maha Pengasih berada tinggi di atas arsy. Demikian pula kalau kita buka hadis Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, bahwasanya pernah suatu ketika ada salah seorang budak yang ingin dimerdekakan oleh salah seorang sahabat. Ya, maka Nabi ngetes budak perempuan tadi. Di antara pertanyaan Nabi untuk ngetes keimanan budak tadi adalah apa? Tanya, Ainallah. Di mana Allah? Sang budak menjawab apa? Fis sama. Allah berada di atas langit. Nah, kewajiban kita dalam masalah seperti ini kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, karena itu keselamatan bagi kita. Kalau kita betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka nggak mungkin tersesat. Taraktu fikum syai'ain. Kata Nabi SAW, aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Karena Nabi SAW, lam tadillu ba'dahuma. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut. Yaitu apa? Kitab Allah wa sunnah. Al-Quranul Karim dan Sunnah. Kalau kita betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, nggak mungkin tersesat. La yadillu wa la yashqa. Nggak akan tersesat dan nggak akan apa? Binasa. Bisa dipahami ya?
Kemudian para jamaah rahimakumullah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru dalam urusan agama, karena setiap perkara baru dalam urusan agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap sesat itu di neraka. Dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam menjamakkan dua metode dalam berdakwah. Ya, yang juga tugasnya semua para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam dalam berdakwah. Para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam diutus oleh Allah Jalla wa'ala, tugasnya apa? Mubasyirin wa mundhirin. Memberikan kabar gembira dan juga mundhirin, memberikan apa? Peringatan. Ada at-targhib dan ada apa? At-tarhib. Ada kalanya kita memberikan apa? Motivasi-motivasi. Ayat-ayat janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil janji. Dan ada kalanya kita memberikan tarhib, peringatan, ancaman-ancaman. Dalam Islam ada amar ma'ruf, nahi munkar. Tidak cukup hanya amar ma'ruf saja. Tidak cukup hanya at-targhib saja. Tidak cukup hanya at-tabsyir saja. Mubasyirin enggak cukup. Harus dikumpulkan apa? Dua-duanya. Itu metode Al-Qur'anul Karim dalam berdakwah dan metode para rasul alaihi wassalatu wassalam dalam berdakwah. Amar ma'ruf nahi munkar. Targhib, tarhib. Mubasyirin wa mundhirin. Dalam hadis ini juga fa'alaikum bisunnati, ini apa? Amar ma'ruf. Fa'alaikum bisunnati amar ma'ruf. Kemudian Rasul mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari apa? Perkara-perkara baru. Ini apa namanya? Nahi munkar. Ya. Allah juga berfirman, misalkan Allah berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan apa? Berbuat syirik. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa'budullaha amar ma'ruf wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan menyekutukan Allah itu nahi apa? Nahi munkar. Maka ini siapnya yang ditempuh oleh para dai, para pewaris para nabi alaihi wasallam. Mereka hendaknya dalam berdakwah mengumpulkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jangan hanya amar ma'ruf saja, mungkin untuk cari selamat. Karena kalau amar ma'ruf semua orang suka. Tapi kalau nahi munkar ini yang antep ya, berat ya, dilarang, itu ini dan sebagainya. Maka tugas kita dalam berdakwah dan dalam mengalami hidup di dunia ini, menjalani hidup di dunia ini adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mencari ridho manusia. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu ghayat, tujuannya enggak mungkin pernah apa? Diraih. Maka dalam berdakwah, dalam beramal, dalam menjalani kehidupan dunia, fokus kita mencari ridho Allah. Jadi paham ya? Baik. Dan di sini disebutkan Nabi SAW melarang kita dari perbuatan-perbuatan baru dalam urusan agama. Karena setiap urusan baru, perkara baru dalam urusan agama itu bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap sesat itu di neraka. Para jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan bid'ah, ya ini kalau dibahas juga panjang. Intinya bid'ah, apa sih arti bid'ah? Bid'ah ini lawannya sunnah. Bid'ah itu lawan dari apa? Sunnah. Apa itu bid'ah? Bid'ah kata para ulama, diantaranya Imam Syatibi rahimahullah, dalam kitab beliau Al-I'tisam, beliau mengatakan al-bid'atu tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi azza wa jalla. Bid'ah adalah sebuah metode yang dikarang-karang, yang dibuat-buat, sebuah metode yang dikarang-karang, yang dibuat-buat dalam urusan agama yang menyerupai syariat. Yang menyerupai apa? Syariat. Tujuannya apa dibuat ini? Tujuannya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita dalam urusan agama dilarang untuk ghulu. La taghlu fi dinikum. Janganlah kalian ghulu dalam urusan agama kalian. Nah, bid'ah itu bentuk hulu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa kurang, seakan-akan sunnah ini apa? Kurang. Padahal sunnah Nabi SAW sempurna. Al-yauma akmaltu lakum
dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Namun orang-orang yang berbuat bid'ah merasa apa? Kurang. Zikir, Pak. Padahal zikir itu dari bangun tidur kita sampai tidur lagi. Antum kira-kira bisa nggak mengamalkan semuanya? Berat kita, ya kan? Dari bangun tidur sudah ada zikirnya. Sampai kita tidur lagi penuh dengan apa? Zikir. Dan kita belum tentu bisa mengamalkan semuanya. Namun ngapain kita apa? Membuat-buat zikir-zikir baru. Jumlahnya sekian, 1000, 2000. Tujuannya apa? Untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada, maka itu bid'ah. Bisa dipahami ya? Nah, kewajiban kita dalam beragama, dalam beribadah adalah mengikuti sunnah. Karena mengikuti sunnah termasuk salah satu syarat dari diterimanya apa? Ibadah. Kalau ibadah nggak sesuai sunnah, alias ibadah itu di atas kebid'ahan, maka man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya, enggak ada ajarannya, enggak ada petunjuknya, enggak ada sunnahnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Naudzubillah min dzalik. Capek-capek beramal tapi apa? Hasilnya sia-sia. Bisa dipahami ya? Maka kewajiban kita harus betul-betul memperhatikan sunnah Nabi SAW dalam ibadah kita. Nah, para jamaah rahimakumullah, di sini disebutkan juga bahwasanya Nabi SAW bersabda, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Yang mengatakan demikian bukan kita, namun Nabi SAW. Bisa dipahami ya? Yang mengatakan demikian bukan apa? Bukan kita, tapi Nabi SAW. Oleh karena itu ada ucapan yang indah dari Al-Imam Malik. Imam Malik bin Anas rahimahullah, atau kalau di Indonesia dikenal dengan Imam Maliki. Beliau pernah mengatakan, man ibtada'a bid'atan adzan. Insyaallah kita lanjutkan ba'da al-adzan insyaallah. Bismillah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Para jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dhalalah. Yang mengucapkan ini pertama kali bukan kita, tapi Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam agama Islam tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Kenapa?
Karena bid'ah hasanah bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita di dalam agama Islam diperintahkan untuk tidak mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Janganlah kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan ucapan Rasulullah. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan dalam Islam ada bid'ah hasanah, maka kita nggak boleh berpegang teguh dengan ucapan orang tersebut. Kenapa? Karena ucapan orang tersebut menyelisihi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cari paham ya? Rasulullah bersabda wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, Imam Malik rahimahullah atau Imam Maliki itu pernah mengucapkan ucapan yang indah berkaitan dengan masalah ini. Dia mengatakan man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa yang membuat bid'ah dalam Islam, ngarang-ngarang bid'ah dalam Islam, ngarang-ngarang ibadah baru, akidah baru misalkan, dan dia mengklaim bahwasannya bid'ah tersebut itu hasanah, baik, saya dipaham ya, maka kata Imam Malik rahimahullah, orang tadi secara tidak langsung menuduh Nabi SAW mengkhianati risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ono sing disingi deno Nabi, belum disampaikan. Ini seakan-akan secara nggak langsung demikian. Saya paham ya? Orang yang membuat bid'ah kemudian dia mengklaim bid'ahnya hasanah, maka secara nggak langsung dia telah menuduh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengkhianati risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah memerintahkan untuk menyampaikan semua risalah. Ternyata kok masih ada yang nggak disampaikan, kemudian dia dia mencetuskan sendirinya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan ayat ini turun kapan kira-kira? 9 Dzulhijjah, ketika Nabi wukuf di Arafah. Dia mengumpulkan para sahabatnya, semua sahabat hadir. Dan beliau bertanya, apakah ala hal balagtu? Bukankah aku telah menyampaikan semua risalah Allah SWT? Maka para sahabat mengatakan, bala. Tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, Allahumma syahad, ya Allah persaksikan. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam telah menyampaikan semua urusan agama. Dari Hamzah sampai Ya sudah apa? Disampaikan semua. Tugas kita satu. Kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah dan jangan membuat-buat yang baru. Kenapa? Faqad kufitum, karena kalian telah dicukupi, sudah sempurna agama Islam ini. Sempurna. Yang menyempurnakan Allah Jalla wa ala. Maka tugas kita mengikuti, dalam beribadah ikuti sunnah Rasul. Enggak perlu kita ngarang-ngarang sendiri. Bisa dipahami ya? Baik, kemudian para jamaah rahimakumullah, 9 menit lagi. Ini para jamaah rahimakumullah, di hadis selanjutnya ya, Rasulullah bersabda, ala wa inna man qablakum min ahlil kitab iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi al-millah sataftariqu ala 73 thintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jama'ah wa fi riwayah kulluhum fin nar illa millah wahida ma ana alaihi washabi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi rahimahullah, Nabi alaihi wasallam pernah bersabda, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab, yaitu dari kalangan al-Yahud dan an-Nasara, mereka bercerai-berai, berpecah belah menjadi 72 kelompok. Dan sesungguhnya umat ini akan tercerai-berai, akan berpecah belah menjadi 73 kelompok. 72 yang di neraka dan 1 di surga, wahiyal jamaah. Itu adalah jamaah. Di riwayat lain Nabi menafsirkan siapa jamaah tersebut. Dia mengatakan ma ana alaihi washab, yaitu orang-orang yang berada di atas ajaranku dan ajarannya para sahabat radhiyallahu anhu. Mengikuti ajaran para sahabat itu merupakan kewajiban. Ya, bukan sunnah lagi, wajib. Ya, di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw.
Apabila mereka beriman seperti iman kalian wahai para sahabat, faqadih tadau, sungguh mereka telah mendapatkan apa? Al-hidayah. Maka di antara kiat untuk meraih hidayah dari Allah Jalla wa'ala, ikutilah manhaj, cara beragama para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian pula Allah juga berfirman, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Barang siapa yang menentang mendurhakai Rasul setelah jelas baginya al-hidayah, petunjuk, dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, terutama para sahabat, yakni dia beragama dengan selain agamanya para sahabat, dia bermanhaj dengan selain manhajnya para sahabat, maka Allah mengancam, nuwallihi matawalla, kami akan palingkan dia berpaling, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dia ke jahannam, na'udzubillah min dzalik, wa sa'at masir, dan jahannam merupakan sejelek-jeleknya apa? Tempat kembali. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil suri tauladan, maka hendaknya dia menjadikan para sahabat radhiyallahu anhum sebagai suri tauladan. Kenapa? Fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan wa aqwamaha hadiyan wa ahsana halan. Karena para sahabat adalah orang-orang dari umat ini yang paling baik hatinya dan yang paling dalam ilmunya, mereka yang menyaksikan turunnya wahyu, mereka yang belajar langsung Al-Quran kepada Nabi SAW, mereka yang lebih paham tentang Al-Quran, mereka lebih paham terhadap sunnah Nabi SAW, dan mereka adalah orang-orang yang paling sedikit dalam membeban-bebani diri, gak hulu dalam beragama, gak ekstrim dalam beragama. Dan mereka adalah orang-orang yang petunjuknya paling lurus, yang keadaannya paling baik. Qauman, mereka adalah sebuah kaum yang memang sengaja Allah pilih untuk menemani Nabi-Nya SAW. Fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalilah keutamaan mereka, wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah jejak mereka, ikutilah manhaj mereka. Fa innahum kanu al-hudal mustaqim, karena mereka berada di atas as-sirat al-mustaqim. Oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, di antara para ulama ada yang menafsirkan ihdinas siratal mustaqim dengan apa? Dengan jalannya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Bisa dipahami ya? Kenapa? Karena para sahabat berada di atas as-sirat al-mustaqim. Nah, kewajiban kita dalam beragama, ikutilah para sahabat. Kenapa? Karena mereka adalah khairun nas. Mereka adalah sebaik-baik manusia, yaitu para sahabat radhiyallahu anhu. Ikutilah mereka dalam masalah akidah, kemudian dalam masalah ibadah, akhlak, muamalah, ya. Ikuti mereka dengan apa? Bi ihsan wasabiqul awwalun min al-ansar wal tabi'um bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Orang-orang yang pertama-tama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajir dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan apa? Dengan baik, bi ihsan, secara totalitas, bukan pilih-pilih. Maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah akan siapkan untuk mereka surga-surga yang apa? Yang surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka di antara kiat untuk meraih ridho Allah, kiat untuk meraih surga Allah, masuk surga Allah, adalah mengikuti para sahabat al-muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum. Nah, para jamaah rahimakumullah, yang selanjutnya poin nomor 5 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, kata sallam khatan biyadi. Pernah suatu saat Nabi SAW membuat garis dengan tangannya, garis lurus, digariskan. Kemudian tsumma qala hadza sabilullahi mustaqim. Setelah beliau SAW membuat garis lurus, beliau bersabda, ini adalah jalannya Allah yang lurus, yang bisa mengantarkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimali. Kemudian setelah itu beliau menggambar garis-garis yang banyak di kanan dan kiri. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan yang banyak,
laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Tidaklah salah satu di antara jalan-jalan yang banyak tadi yang di kanan dan kiri melainkan ada syaitan yang siap mengajak manusia untuk mengikuti jalan tadi. Syaitan di sini baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan apa? Manusia. Karena syaitan itu sifat ya. Minal jinnati wan nas. Ada syaitan dari kalangan manusia, ada syaitan juga dari kalangan apa? Dari kalangan jin. Kemudian Nabi mengatakan tsumma qara'a qaulahu ta'ala, Nabi sallallahu membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah Jalla wa ala, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Karena apa? Karena kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Faedah ayat ini para jamaah rahimakumullah, bahwasanya kebenaran itu wahid, satu. Kebenaran satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Kenapa? Karena Allah menyebutkan bentuknya mufrad, tunggal. Wa anna hadza sirati, inilah jalanku yang satu lurus. Tapi ketika Allah menyebutkan jalan-jalan penyimpangan, Allah menyebutkannya dengan apa? Jamak banyak, subul. Bukan sabil, tapi subul. Menunjukkan bahwasanya al-batil itu ya ta'addad. Batil itu berbilang, banyak. Tapi kalau kebenaran, al-haq wahid, satu. Inilah kebenaran yang dapat mengantarkan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Yaitu jalannya Rasul alaihi salatu wassalam, para sahabat radhiyallahu anhum. Baik. Kemudian kata Allah SWT, fatafarraqa bikum an sabili. Kalau kita ngikut jalan yang di kanan dan kiri, maka justru kita akan bercerai-berai. Maka ini menunjukkan yang mencerai-beraikan umat adalah penyimpangan, kesesatan, kebid'ahan, bukan sunnah. Adapun orang yang ngajak ke sunnah justru dia ingin apa? Umat bersatu. Adapun orang yang ingin mengajak manusia kepada kebid'ahan justru dia adalah apa? Orang yang mengajak umat kepada at-tafarruq, percerai-berai. Bisa dipaham ya? As-sunnah wahid wal bid'ah tufarriq. Sunnah itu menyatukan dan bid'ah itu apa? Mencerai-beraikan umat. Nah, kewajiban kita dalam bersatu adalah berpegang teguh dengan sunnah dan menjauhi apa? Bid'ah. Dzalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun. Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Ini menunjukkan bahwasanya kita nggak mungkin meraih gelar la'allakum tattaqun kecuali dengan berjalan di atas as-sirat al-mustaqim. Berjalan di atas al-haq, yaitu ajaran Rasul SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Kalau kita nggak berpegang dengan sunnah Rasul, nggak berpegang dengan manhaj para sahabat, maka nggak mungkin kita meraih gelar la'allakum tattaqun. Maka syarat takwa adalah bertauhid dan mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.